soal klaim sukses Pilkada 2020 ini penting untuk kemudian, dievaluasi, yang nantinya diharapkan apa yang kurang di dalam, penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa diperbaiki di revisi Undang-Undang Pemilu. Tapi yang saya mau tekankan, klaim sukses ini mirip kayak, pemaksaan penyelenggaraan Pilkada 2020 itu sendiri gitu. Jadi, Pilkada 2020 dipaksakan, klaim suksesnya tuh juga dipaksakan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya penting kita mengklarifikasi sukses Pilkada 2020 itu maksudnya apa gitu. Kalau rujukannya adalah persentase pemilih atau voter turnout, kita ketahui bersama voter turnout itu merefleksikan 3 kualitas kan. Yang pertama adalah kualitas antusiasme. Maksudnya begini, 3 kualitas itu kalau kita rujuk voter turnout di antar negara, misalnya di AS Project atau di website standar kepemiluan dunia lainnya, voter turnout memang dijadikan standar capaian dari penyelenggaraan pemilu gitu. Tapi dari persentase voter turnout itu menggambarkan 3 kualitas gitu, yang berkaitan sama konteks dari pemilu diselenggarakan. Pertama, dia menunjukkan uh, antusiasme politik gitu, dari kepesertaan yang ada. Jadi kalau pesertanya keren, itu dia mendorong persentase pemilih yang tinggi gitu. Nah, di Pilkada 2020, saya orang yang berpemahaman secara umum pasangan calon di Pilkada 2020 nggak keren gitu, karena banyak aspek selain kualitas partai politik kita belum signifikan diperbaiki, selain itu juga ada hambatan kepesertaan, ambang batas pencalonan kepala daerah yang membatasi, dan juga jalur perseorangan yang juga membatasi karena syarat dukungan yang besar. Kemudian kualitas kedua adalah kualitas dari pemilih gitu, voter turnout itu. Jadi semakin tinggi persentase pemilih, itu menggambarkan kesadaran dari pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, mengevaluasi pemerintahan atau melanjutkan pemerintahan karena berkualitas baik itu. Itu yang kedua, dan ini bisa dipilah-pilah di setiap daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jadi ada memang konteks di mana keadaan tersebut menggambarkan kualitas pemerintahan yang buruk, lalu pemilih tidak menggunakan hak pilihnya gitu, atau mau menggantikan petahana atau mau memilih calon yang lain. Nah, yang ketiga adalah persentase pemilih itu menggambarkan kualitas dari penyelenggara pemilu yang melayani pemilih gitu. Nah, faktor ketiga ini atau gambaran kualitas layanan pemilih ini dari penyelenggara pemilu ini seringkali jadi hal yang signifikan berkualitas di konteks pemilu Indonesia gitu. Misalnya kalau kita rujuk di tingkat nasional gitu, pemilu 2014, saat itu ada kekhawatiran tren pemilu yang terus menurun sekitar 10% dari pemilu-pemilu sebelumnya di tahun 2014, karena penyelenggara pemilu dengan kewenangan yang membuka layanan memilih seluas mungkin, lalu sikap transparan akuntabelnya, sehingga tren penurunan 10% itu bisa dilawan sehingga meningkat sekitaran 5% itu. Nah, ini juga sikap KPU yang melayani atau penyelenggara pemilu yang melayani ini juga tergambar di penyelenggaraan hari H gitu. Jadi KPU membuktikan dengan konsekuensi ancaman kesehatan dan nyawa ya di tengah konteks pandemi, secara umum penyelenggara pemilu di daerah dengan petugas TPS di lapangannya menunjukkan begitu melayaninya, sehingga persiapannya dan gambaran dari keseriusan konsentrasinya itu bisa dipercaya oleh pemilih untuk mau menggunakan hak pilihnya, bahwa datang ke TPS itu aman karena petugas TPS yang melayani. Jadi lagi-lagi persentase pemilih itu bergantung pada penyelenggara pemilu dan petugas di lapangan yang melayani, sehingga tidak tergambar tuh
perbaikan dari penyelenggara pemilu secara teknis ya di Indonesia. Jadi bergantung pada penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS itu kemudian harus menyertakan konsekuensi dari pengorbanan yang dilakukan yang harus ditanggung oleh petugas di lapangan, misalnya di pemilu nasional dengan banyak yang meninggal penyelenggara pemilu, dan di Pilkada 2020 ini dengan ancaman yang dibebankan pada penyelenggara pemilu, dia harus berkonsentrasi pada konteks pandemi ini, soal kesehatan dan nyawa dari penyelenggara pemilu. Nah, kalau kita sandingkan persentasenya sekitar 76,13 yang saya catat ya, sebenarnya angka ini itu kalau dibandingkan dengan 2015 kan meningkat ya. Jadi Pilkada 2020 dibilang sukses oleh pemerintah karena disandingkan sama Pilkada 2015 gitu. Di 2015 persentasenya 64%, di 2020 76%. Tuh sukses kan, waktu belum pandemi 64, di pandemi 76 gitu. Nah, terus tapi kalau kita sandingkannya dengan pemilu terakhir, yaitu pemilu nasional, itu 81,979%, itu turun minus 12% gitu, Pilkada 2020 ini. Banyak faktor, bisa juga karena jadwal pilkada yang tiap tahun, jadwal pemilu yang tiap tahun, sehingga pemilu jenuh, atau tadi peserta pemilu tidak menunjukkan kualitas yang baik, sehingga pemilih malas datang ke TPS. Itu konteks secara umum. Nah, tetapi kalau kita sandingkan persentase pemilih ini dengan survei atau jejak pendapat di jelang pemilihan, misalnya Kompas misalnya, yang menunjukkan bahwa ada sekitaran 20-an% pemilih yang nggak mau menggunakan hak pilihnya di konteks pilkada pandemi. Ini kan seimbang gitu, tergambar gitu, bahwa angkanya memang sekitaran situ, sekitaran 20-an% nggak mau menggunakan hak pilih untuk datang ke TPS. Nah, kalau kemudian persentase ini disandingkan dengan angka persentase pemilih di pilkada kota untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, ternyata rataan persentase hak pilihnya itu ada di angka 69,6% gitu, atau selisih 6,5% dari rata nasional. Ini saya tidak punya verifikasi kuantitatif untuk menjawab ini, tapi saya menduga ada memang perbedaan konteks kota dengan kabupaten, yang mana warga di kota itu relatif melek informasi mengenai COVID, dan kemudian diukur oleh resiko dia menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS gitu. Atau harapan untuk penundaan pilkada di 2021 itu memang kuat di warga di kota itu misalnya. Nah, ini penting untuk kita sadari bahwa ada loh angka rataan di kota sekitar 9,6%, yang itu signifikan perbedaannya dengan rataan nasional. Kemudian kalau kita sandingkan rataan nasional 76,13%, ini pun ternyata ditopang di daerah-daerah yang petahananya mencalonkan lagi di Pilkada 2020 gitu. Lebih spesifiknya di 29 daerah yang petahananya pecah kongsi dalam kepesertaan pilkada, ternyata rataan pengguna hak pilihnya ada di angka 80,9, atau selisih 4,8% lebih banyak dari rataan nasional gitu. Nah, ini mengingatkan kita pada permasalahan laten pemilu kita, bahwa petahana di dalam penyelenggaraan pemilu itu berpotensi atau memungkinkan melakukan korupsi politik dari fasilitas negara, kemudian anggaran negara, juga aparatur sipil negara yang diselewengkan untuk kepentingan pemenangan gitu. Sulit membuktikan ya, karena kita masih butuh perbaikan dari sistem penegakan hukum di pemilu, karena
kewenangan ini kuat diberikan di Bawaslu, tapi Bawaslu bukan lembaga yang sebagaimana kepolisian dan KPK yang mempunyai kualitas investigasi yang representatif untuk melakukan pembuktian dari korupsi politik yang dilakukan oleh petahana gitu. Ditambah keadaan yang belum bagus dalam penegakan hukum, konteks pemantauan di konteks pandemi dari masyarakat sipil juga berkurang untuk membuktikan ini gitu. Jadi ada PR tuh di soal korupsi politik yang signifikan menaikkan persentase pemilih melalui fasilitas negara, anggaran negara, bantuan sosial, khususnya juga bantuan sosial di konteks pandemi begitu. Lalu kalau kita sandingkan juga klaim sukses ini bahwa sukses pilkada di 270 daerah tanpa penyebaran COVID-19 klaster pilkada gitu. Ini klaim sukses yang dipaksakan karena menutup mata fakta bahwa ada 4 calon pilkada 2020 yang meninggal karena COVID yang tercatat bisa lebih banyak. Ada 1 anggota KPU Kabupaten Kota penyelenggara pilkada yang meninggal karena COVID-19. Ada puluhan anggota KPU dan Bawaslu penyelenggara pilkada positif COVID-19 gitu. Belum ini terus lalu kalau kita misalnya pertimbangkan dari pemilih yang mengikuti pilkada di saat kampanye maupun pemilihan, ini bisa disandingkan dengan data meningkat signifikan tuh positif COVID-19 dari akhir November 2020 ke pertengahan Desember 2020. Saya mencatat pada 29 November kasusnya ada 534.266 dengan kematian 16.815. Pada 19 November ada kasus terinfeksi menjadi 650.197 dengan kematian 19.914. Data ini memang perlu diklarifikasi, dirincikan di tiap daerah di 270 daerah yang berpilkada. Tapi kita juga harus menyadari data ini pun tidak representatif karena berkaitan sama hasil dari kemampuan tesnya Indonesia yang amat rendah gitu. Jadi tidak representatif dengan jumlah penduduk yang amat banyak. Jadi kan pemerintah suka bilang kan, Indonesia itu kasus COVID-nya tinggi gitu karena penduduknya banyak. Tapi kalau kita sandingkan data Indonesia dengan data-data dunia, kemampuan tes Indonesia itu juga rendah gitu. Dan ini juga berkaitan sama sikap dari pemerintah setelah fasilitas kesehatan yang ada gitu. Jadi potensinya lebih buruk dari ini kemungkinan besar, tapi kemudian disertakan dengan klaim sukses pilkada.